Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan manajemen strategi topik analisis kompetitif model 5 kekuatan Porter. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya bernama Kevin, Esmi, dan saya sendiri Avner Efrata. Pertama, pengertian model kekuatan Porter. 5 kekuatan Porter atau Porter 5 Force merupakan suatu model atau metode yang digunakan untuk mencari dan menganalisis kekuatan persaingan dalam suatu industri untuk menentukan kelemahan dan kekuatan industri tersebut. Model analisis bisnis ini dapat diterapkan ke berbagai segmen ekonomi untuk memenuhi atau memahami tingkat persaingan dalam industri dan cara meningkatkan profitabilitas perusahaan jangka panjang. Model analisis bisnis 5 kekuatan Porter ditemukan oleh Michael E. Porter yang dituangkan dalam buku yang bertajuk Competitive Strategy, Technique for Analysis Industry and Competitors yang dipubliskan pada tahun 1980. Sebab itulah, model analisis bisnis ini diberi nama sesuai dengan nama penggagasnya, yaitu Porter. Yang kedua, 5 faktor kekuatan Porter. Dalam model analisis bisnis Porter, analisis struktur industri dan strategis perusahaan didasarkan pada 5 kekuatan. 5 faktor kekuatan ini digunakan untuk mengukur intensitas persaingan, daya tarik, dan profitabilitas suatu industri atau pasar. Tak dapat dipungkiri bahwa keunggulan persaingan dari suatu perusahaan terletak pada profitabilitas dalam industri perusahaan yang berbeda. Maka dari itu, tugas utama dari manajemen strategi yaitu memilih industri yang berpotensi menguntungkan. Dalam hal itu juga, Porter mengidentifikasi 5 faktor yang menjadi kekuatan bisnis yang berbentuk lingkungan kompetitif sebagai berikut. Persaingan kompetitif, itu yang pertama. Dan pengertiannya adalah untuk menganalisis faktor persaingan yang kompetitif, pastikan perusahaan mengetahui jumlah dan kekuatan dari persaingan. Perusahaan harus tahu betul tentang jumlah persaingan yang dimiliki dan latar belakang mereka. Tak hanya itu, perusahaan juga harus mampu mengukur kekuatan kualitas produk dan layanan dari persaingan, sehingga perusahaan dapat menerapkan harga yang lebih tinggi dan berpeluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, itu kekuatan pemasok. Bicara mengenai pemasok, perusahaan dituntut untuk mengetahui jumlah pemasok potensi yang dimiliki. Semakin banyak pemasok, perusahaan akan memiliki lebih banyak alternatif untuk mendapatkan input dengan harga yang bersaing. Artinya, perusahaan tidak akan bergantung hanya pada suatu pemasok saja. Pengadaan pemasok input barang atau jasa lebih jelas akan berpengaruh pada biaya produksi. Semakin mahal input, biaya produksi akan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu, pentingnya bagi perusahaan untuk menganalisis kekuatan pemasok agar dapat bertahan bahkan menegakkan persaingan bisnis. Yang ketiga adalah kekuatan pelanggan. Salah satu kunci utama dalam mencapai kesuksesan bisnis adalah jangan sekali-kali meremehkan kekuatan pelanggan. Tanpa mereka, perusahaan tidak akan menghasilkan apa-apa. Semakin banyak pelanggan, kekuatan perusahaan akan semakin besar. Untuk menganalisis kekuatan pelanggan, perusahaan tentu harus mengetahui seberapa besar basis pelanggan yang dimilikinya. Tak hanya itu, perusahaan juga perlu mengetahui seberapa loyal pelanggan tersebut dalam membeli produknya dan kemungkinan untuk beralih ke produk pesaing. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Setiap perusahaan harus berhati-hati tidak hanya pada pesaing secara nyata saja yang bermain dalam industri yang sama, tetapi juga dengan kehadiran dan keberadaan perusahaan yang menciptakan produk pengganti atau substitusi. Produk pengganti yang dapat digunakan sebagai substitusi dari produk atau jasa perusahaan jelas merupakan ancaman. Yang kelima, ancaman pendatang baru.
Faktor ancaman pendatang baru menjadi salah satu kekuatan bisnis yang harus dianalisis agar perusahaan senantiasa dapat memastikan bahwa posisinya tidak goyah dengan hadirnya pendatang baru. Dengan menganalisis kekuatan dari ancaman ini, perusahaan dapat mempertahankan posisi agar tetap menguntungkan. Selanjutnya, fitur alat 5 kekuatan Porter. 5 kekuatan Porter menyediakan alat untuk analisis mendalam tentang industri perusahaan, membantu perusahaan memahami lingkungan kompetitif, memahami dengan benar 5 kekuatan kompetitif yang dihadapi perusahaan, dan merumuskan strategi yang bermanfaat bagi posisi kompetitif perusahaan. Selanjutnya yaitu cara menerapkan model analisis 5 kekuatan Porter. Untuk menerapkan model analisis kekuatan bisnis ini, perusahaan harus menyeimbangkan antara faktor internal dengan eksternal. Berikut cara menerapkannya. Yang pertama yaitu perusahaan harus mempertimbangkan dengan tingkat kecocokan atau kesesuaian antara sumber daya internalnya dengan industri. Ketika kondisi persaingan pasar semakin ketat, perusahaan tentu memiliki resiko untuk memasuki area pasar yang tidak dikenal. Hal ini bisa menjadi peluang bagi perusahaan. Apabila perusahaan mampu mempertimbangkan kemampuan dan keunggulan dari bisnis inti mereka. Yang kedua yaitu perusahaan perlu memeriksa tren pasar dan tingkat fleksibilitas strategis. Ada saatnya pasar mengalami perubahan secara dinamis, sehingga suatu strategi tidak bisa diterapkan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk mempertahankan tingkat fleksibilitas strategis tertentu. Yang ketiga yaitu strategi tak selalu bersifat strategis. Artinya, strategi yang baik bisa gagal apabila tidak didukung dengan keputusan yang tepat. Peran sumber daya manusia yang unggul di dalam perusahaan sangatlah penting. Strategi perusahaan pada prinsipnya merupakan hasil dari perancangan seperangkat sistem mekanisme yang efektif guna mengembangkan perusahaan secara berkelanjutan. Strategi yang dirancang ini harus mampu menginspirasi banyak orang, utamanya karyawan di berbagai tingkatan sebagai sumber daya manusia perusahaan. Kesimpulan, analisis 5 kekuatan Porter adalah alat strategis yang dirancang untuk memberikan gambaran global, bukan teknik analisis bisnis yang terperinci. Analisis ini membantu meninjau kekuatan posisi pasar berdasarkan 5 kekuatan utama. Yang pertama yaitu persaingan yang kompetitif, kedua kekuatan pemasok, ketiga kekuatan pelanggan, keempat ancaman produk pengganti, dan kelima yaitu ancaman pendatang baru. Dengan demikian, 5 kekuatan bekerja paling baik ketika melihat seluruh sektor pasar, daripada bisnis Anda sendiri dan beberapa pesaing. Demikianlah presentasi yang bisa kelompok 5 berikan. Jika ada tutur kata atau kata-kata yang kurang mengenakan di telinga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.